Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ustazah Ida pada pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung, perkalian, dan pembagian pecahan. Baiklah, sebelum mulai kita awali dulu dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Kalian sudah belajar bagaimana cara menjumlahkan pecahan dan mengurangkan pecahan. Kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung, perkalian, dan pembagian pecahan. Sama seperti penjumlahan dan pengurangan, operasi hitung perkalian dan pembagian juga memiliki kedudukan yang sama. Jadi, jika kedua operasi hitung tersebut muncul dalam suatu soal, maka pengerjaannya dilakukan urut dari kiri. Akan tetapi, jika terdapat operasi dalam tanda kurung, maka operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Ayo kita ingat kembali perkalian pecahan. Bagaimana cara mengerjakan operasi hitung perkalian pecahan? Perhatikan contoh berikut ini. 4/5 kali 0,2 sama dengan, perhatikan bentuk pecahan tersebut. 4/5 merupakan pecahan biasa, kemudian 0,2 merupakan bentuk pecahan desimal. Caranya bagaimana? Kita ubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi 4/5 tetap menjadi 4/5, kemudian 0,2 kita ubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 2/10. Kemudian langkah selanjutnya, pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi 4 dikali 2, kemudian penyebutnya 5 dikali 10. Hasilnya 8/50. Kemudian hasil ini masih kita bisa sederhanakan. Caranya bagaimana? Dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan FPP-nya. FPP dari 8 dan 50 adalah 2. Jadi 8/50 kita sederhanakan menjadi 4/25. Sudah paham untuk cara ini? Kita bisa menggunakan cara yang lain, yaitu dengan cara menyederhanakan pecahan desimal 0,2 terlebih dahulu. Coba perhatikan berikut ini. 0,2 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/10. 2/10 masih bisa kita sederhanakan menjadi 1/5. Jadi 4/5 kali 1/5, hasilnya pembilang kali pembilang, 4 kali 1, 4, kemudian penyebut kali penyebut, 5 kali 5, 25. Hasilnya akan sama, yaitu 4/25. Ingat, cara mengerjakan perkalian pecahan, caranya yaitu ubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Cara ini adalah cara yang paling mudah. Setelah itu, pembilang kali pembilang, kemudian penyebut kali penyebut. Jika masih bisa disederhanakan, maka pecahan tersebut disederhanakan terlebih dahulu. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu mengubah ke bentuk desimal semuanya. Kemudian perkalian dengan susun pendek, seperti perkalian bilangan cacah. Coba perhatikan contoh yang lain berikut ini. 1/2 kali 0,5. Coba perhatikan bentuk pecahannya. 1/2 merupakan bentuk pecahan campuran. Betul. Kemudian 0,5 merupakan bentuk pecahan desimal. Caranya kita ubah ke bentuk pecahan biasa semuanya. 1/2 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi
3/2. Caranya masih ingat? Ya, 1 dikali 2, kemudian ditambah 1/2 tetap. Jadi 3/2 kali 0,5 desimal ini kita ubah menjadi ke bentuk pecahan biasa. Masih ingat caranya? Iya, 0,5 diubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 5/10. Kemudian langkah selanjutnya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 3 kali 5, kemudian penyebutnya 2 kali 10. Hasilnya 15/20. Kemudian 15/20 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Caranya yaitu dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPP-nya. FPP dari 15 dan 20 adalah 5. Jadi 15/20 kita sederhanakan menjadi 3/4. Jadi 1/2 kali 0,5 hasilnya 3/4. Sudah paham? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kita akan belajar mengenai pembagian pecahan. Caranya bagaimana? Perhatikan cara berikut ini. Yang pertama, ubah bentuk pecahan ke pecahan biasa. Kemudian, ubah tanda bagi menjadi tanda kali. Kemudian yang ketiga atau langkah selanjutnya yaitu ubah bilangan berikutnya dengan kebalikannya, karena pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Perhatikan contoh berikut ini. 4/5 kali 0,2. Yuk kita perhatikan bersama-sama. 0,2 merupakan bentuk pecahan desimal. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Kalian masih ingat tentunya ya caranya ya? Ya, jika bilangan pecahan desimal ada satu bilangan di belakang koma, maka artinya per 10. Jadi 0,2 diubah ke pecahan biasa menjadi 2/10. Kemudian masih bisa disederhanakan lagi menjadi 1/5. Langkah selanjutnya 4/5 dibagi 1/5. 1/5 itu merupakan perubahan dari 0,2. Kemudian tanda bagi ini akan kita ubah menjadi tanda kali ya. Tetapi dengan cara berikutnya itu bilangan berikutnya diubah menjadi kebalikannya. Perhatikan langkah yang ketiga. 4/5 kali kebalikan dari 1/5 ya. Kebalikan ya, bukan lawannya ya. Kebalikan dari 1/5 adalah 5/1. Jika sudah seperti ini berarti kembali ke bagaimana cara menyelesaikan pecahan perkalian pecahan. Jadi tinggal pembilang kali pembilang, kemudian penyebut kali penyebut. Jadi 4 kali 5, kemudian penyebutnya 5 dikali 1. Hasilnya 20/5. Kita masih bisa menyederhanakan lagi menjadi 4. Sudah paham untuk pembagian pecahan? Oke, selanjutnya kita akan masuk operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Setelah tadi kalian belajar ya bagaimana cara mengerjakan penjumlahan pecahan, kemudian bagaimana cara mengerjakan pembagian pecahan. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengerjakan operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Jika dalam satu soal ada muncul perkalian dan muncul pembagian. Perhatikan contoh berikut ini. 4/5 kali 0,2, mohon maaf, 4/5 dibagi 0,2 kali 1/2. Ayo kita selesaikan bersama-sama. Langkah yang pertama yaitu ubah pecahan biasa ubah ke pecahan biasa semua menjadi
4/5 tetap ya, 4/5, kemudian 0,2 bentuk desimal kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 2/10. Kemudian 1/2 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 3/2. Selanjutnya, perhatikan ada operasi hitung pembagian dan perkalian. Karena setara, berarti kerjakan urut dari kiri. Berarti yang dikerjakan pembagiannya terlebih dahulu. Ingat bagaimana cara mengerjakan pembagian pecahan. Itu caranya bagaimana? Ubah tanda bagi menjadi tanda kali. Kemudian bilangan berikutnya ubah kebalikannya. Jadi 4/5 dibagi 1/5 menjadi 4/5 kali 5/1. Kemudian dikali 3/2. Tetap ya. Selanjutnya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Hasilnya 60/10. Masih kita bisa disederhanakan lagi menjadi 6. Jadi 4/5 dibagi 0,2 kali 1/2 hasilnya sama dengan 6. Bagaimana teman-teman? Sudah paham apa yang saya jelaskan? Oke, ayo perhatikan contoh yang lain berikut ini. 1/3/5 kali 0,25 dibagi 20%. Kita lihat dulu bentuk pecahan di soal ini ada bentuk apa saja. 1/3/5 merupakan bentuk pecahan campuran, 0,25 bentuk pecahan desimal, dan 20% merupakan bentuk persen. Caranya bagaimana? Kita ubah dulu semuanya ke bentuk pecahan biasa. Masih ingat bagaimana cara mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa? Ya, 1/3/5 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, hasilnya 8/5. Berarti 1 kali 5, 5 ditambah 3, 8/5-nya tetap. Kemudian 0,25 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 25%. Kemudian 20% ini bentuk persen kita ubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 20/100. Oke, langkah selanjutnya lihat operasi hitungnya. Ada apa saja di sini? Ada perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian adalah setara, maka kerjakan urut dari kiri. Yuk, kita perhatikan bersama-sama. Jadi 8/5 kali 25/100 kita bisa sederhanakan dulu menjadi 1/4. Selanjutnya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Hasilnya menjadi 8/20. 8/20 ini masih bisa kita sederhanakan dengan membagi dengan FPB-nya. FPB dari 8 dan 20 adalah 4. Jadi 8/20 kita sederhanakan menjadi 2/5. Oke, langkah selanjutnya yaitu mengerjakan operasi pembagian. Kita kembali ke dari kiri ya, berarti tadi hasilnya 2/5 dibagi 20/10. Ingat 20/10 bisa kita sederhanakan dulu menjadi 1/5. Langkah selanjutnya kita akan mengubah tanda pembagian ini menjadi tanda perkalian. Oke, perhatikan 2/5 kali. Ingat bilangan berikutnya berarti kebalikannya. Kebalikan dari 1/5 adalah 5/1. Betul. Langkah selanjutnya, kalau sudah seperti ini berarti tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 2 kali 5,
dibagi 5 kali 1. Hasilnya menjadi 10/5. 10/5 ini masih kita bisa sederhanakan menjadi 2. Jadi 1/3/5 kali 0,25 dibagi 20% sama dengan 2. Bagaimana teman-teman? Paham dengan apa yang Ustazah jelaskan? Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini yaitu belajar mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan sudah selesai. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran matematika dengan materi yang lain. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.